Episode 641-645. Xiao Yan, kamu harus berpikir jernih. Jika kamu bersikeras menyerang tim pelangi kami, kamu pasti akan melanggar aturan paviliun Fenxiang. Ketika para tetua di paviliun yang harus disalahkan, aku khawatir, kata Feng Ling dengan dingin. Sedangkan untuk Xiao Yan, saya khawatir bahkan Feng Ling, yang terkuat di tim pelangi, memiliki peluang kecil untuk menang, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan ini. Hehe, Feng Ling, jangan coba-coba menggoda kapten kami dengan tipuan kecil ini, segera serahkan tokennya jika kamu tahu apa yang kamu cari, atau kamu mungkin menderita darah dan daging. Ling Xuan di samping jelas sedang merenung tentang tim pelangi, lagi pula baru saja beberapa orang ini berada di grup yang sama dengan Su Zhu, jadi pasti tidak jauh lebih baik, Ling Xuan Cai hanya menyombongkan diri. Anda, melihat ini, dua pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 6 tidak bisa menahan perasaan sedikit kemarahan di hati mereka, dan kemudian berteriak dengan keras. Ayo lari sendiri-sendiri. Saat berikutnya, Feng Ling juga menyadari bahwa kali ini dia sepertinya telah menginjak pelat besi, dan segera membuka mulutnya. Bagaimanapun juga, Feng Ling tahu bahwa kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Dou Bintang 6 tingkat menengah, dan dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Dou Bintang 6 tahap akhir, namun meski begitu, menghadapi Xiao Yan masih sedikit ketakutan, jadi dia punya pilihan terakhir. Begitu suara Feng Ling turun, anggota tim pelangi berpencar dan melarikan diri. Bum bum bum, tepat ketika beberapa orang baru saja bangun, gelombang aneh muncul dalam jarak sekitar 50 meter di ruang ini, dan kemudian sepertinya seseorang dipenjara di sini. Apa ini? Feng Ling adalah yang tercepat, karena dia memiliki gulungan merah tingkat mimpi buruk dan kartu kayu di tubuhnya, jadi dia harus melarikan diri. Jika tidak, begitu Xiao Yan dan beberapa orang mengambilnya, dia pasti akan kehilangan kualifikasinya untuk misi ini. Jangan lari, jangan khawatir, mereka akan segera kembali bersamamu. Xiao Yan perlahan muncul di depan Feng Ling seperti hantu. Apa yang kamu lakukan, Feng Ling? Sebagai orang yang cerdas, secara alami dapat menemukan hubungan antara Xiao Yan dan formasi aneh ini, dan segera berbicara. Itu hanya formasi, tapi itu lebih dari cukup untuk menjebak kalian. Xiao Yan tidak menyembunyikannya dan berbicara langsung. Saat Ling Xuan dan Su Zhu bertarung, Xiao Yan diam-diam memadatkan formasi untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri. Karena kali ini adalah pertandingan tim dan tugas sudah diberikan, Xiao Yan selalu merasa bahwa tugas tersebut sepertinya tidak sesederhana itu. Menanyakan Ling Xuan dia tidak tahu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan ini. Saya tidak tahu, Anda harus menjadi yang terkuat di tim ini. Feng Ling tidak terburu-buru saat melihat ini, tapi perlahan menjadi tenang. Feng Ling tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menghancurkan formasi ini dalam waktu singkat. Itu terbuka, itu hanya kebetulan. Serahkan token kayumu, meskipun aku tidak tahu untuk apa token kayu itu. Xiao Yan berkata dengan santai. Hei, sepertinya tidak banyak orang yang mengetahui rahasia sebenarnya dari papan kayu ini. Karena kamu tidak mengetahui rahasia papan kayu ini, mengapa kamu menginginkannya? Feng Ling tersenyum perlahan, suaranya penuh percaya diri. Walaupun kekuatan Xiao Yan ini tidak dapat diketahui, namun tim Xiao Yan ini tidak mengetahui fungsi dari kartu kayu tersebut, sehingga dengan dirinya sendiri, Xiao Yan ini pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Kalau begitu kamu harus menyerahkan pertarungannya. Xiao Yan tersenyum dengan mata jahat, dan nyala api pertempuran Qi yang besar meledak. Seketika, hehe, meskipun kekuatanmu juga merupakan Kaisar Petarung Bintang 6, Kaisar Petarung Bintang 6 yang tidak memiliki kekuatan kelahiran di tubuhnya dan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan kelahiran tidak berada pada level yang sama. Feng Ling menghapus semua ketidaknyamanan di hatinya, segera berkata, berhenti bicara omong kosong. Mengenai rahasia apa yang ada di plakat kayu itu, aku punya cara untuk mengetahuinya jika kamu tidak memberitahuku. Xiao Yan tersenyum, dan kemudian penguasa kuno api abadi muncul di telapak tangannya, dan nyala api yang menyilaukan tiba-tiba menutupinya. Saat apinya menutupi, bahkan ekspresi Mu Yingying pun menjadi serius. Orang ini, dengan sedikit gerakan bibir merahnya, Mu Yingying dengan jelas menyadari kekuatan besar yang terkandung dalam serangan Xiao Yan, dan segera membuka mulutnya sedikit. Apakah kamu menggunakan jurus pamungkas segera setelah kamu datang? Wajah Feng Ling merosot,
dia tidak menyangka Xiao Yan ini menjadi orang yang begitu kejam, dan dia tidak memecahkan rahasia di kartu kayu ini dan menyerang dirinya sendiri. Mungkinkah dia masih terdengar dari orang lain? Tahukah Anda rahasia papan kayu ini? Namun, sudah terlambat bagi Feng Ling untuk memikirkannya. Kekuatan api aneh dan penguasa kuno di tangan Xiao Yan terus bertambah. Dalam waktu singkat, nyala api mengerikan yang harus ditanggapi dengan serius oleh Feng Ling telah lahir. Menghadapi nyala api yang mengerikan, meskipun itu adalah Feng Ling, dan wajahnya berubah. Brengsek, orang ini tidak memiliki vitalitas apapun di tubuhnya, mengapa serangannya begitu menakutkan? Feng Ling sangat terkejut, tapi dia tidak menghentikan apa yang dipegangnya. Sabu-sabu, sosok Feng Ling bergerak, dan aura menakutkan meledak di sekujur tubuhnya, dan aura Seon menginfeksi semua orang dalam formasi. Kekuatan orang ini sebenarnya bisa memaksa kapten untuk langsung menggunakan kekuatan kehidupan, meski dia kalah, dia bangga akan hal itu. Orang ini, aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya, kaptennya adalah pembangkit tenaga listrik nyata di tingkat tengah Kaisar Do Bintang 6, dan kekuatan kehidupan peringkat ke-7 lahir di tubuhnya. Xiao ini Yan mungkin hanya mencari masalah. Yang ada di tim pelangi dua pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 terus berbicara. Mengapa kekuatan hidup kapten tim pelangi ini terasa seperti ilusi? Saat berikutnya, mata Ling Xuan sedikit menyipit dan dia bertanya-tanya. Masuk akal bahwa aura yang memancar dari kekuatan hidup kelas 7 yang normal harus serupa dengan aura yang baru saja dipancarkan Ling Xuan, tetapi kekuatan hidup yang memancar dari Feng Ling sebenarnya lebih redup daripada sebelum Xuan jauh lebih lemah. Kekuatan hidup orang ini, saya khawatir dia baru saja naik ke peringkat ke-7. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi tidak demikian halnya dengan kekuatan hidup peringkat ke-7. Mu Yingying berkata perlahan, kekuatan kehidupan adalah kekuatan yang menggantikan Doqi setelah bencana Kaisar Do Bintang 6 gelombang apa yang dilakukan Feng Ling ini. Ling Xuan langsung terdiam, jelas dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Feng Ling. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Nah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya kekuatan siswa peringkat 7 adalah. Kekuatan kehidupan, kekuatan hidup kelas 7 mengubah dunia. Saat berikutnya, sosok Feng Ling tiba-tiba melayang di udara, dan kemudian kekuatan hidup putih yang mempesona tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan besar kehidupan meledak begitu saja. Meskipun warnanya putih, namun sangat transparan. Jelas sekali, dia baru saja melangkah ke Kaisar Do Bintang 6, dan kekuatan kehidupan di tubuhnya belum banyak dikembangkan. Boom, boom, di bawah kendali Feng Ling, seluruh energi kehidupan perlahan berkumpul di depan Feng Ling. Dengan berkumpulnya kekuatan yang begitu menakutkan, di depan Feng Ling, sepasang cakram horor hitam dan putih perlahan mengembun. Pada cakram hitam dan putih, kekuatan kehidupan kulit putih menempati hampir 90%, dan gelombang mengerikan yang membuat semua orang dalam formasi Xiao Yan merasa mati rasa hingga kulit kepala mereka muncul. Kekuatan hidup orang ini sebenarnya digunakan dengan sangat terampil. Mata indah Mu Yingying sedikit terkejut, dan dia menatap Feng Ling. Hehe, apakah ini bagian yang menakutkan dari kekuatan kehidupan, tapi aku memiliki kekuatan api suci. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api berwarna kaki segera melesat dari telapak tubuh Xiao Yan. Penguasa kuno abadi Yihuo tersapu, dan saat berikutnya, penguasa kuno abadi Yihuo perlahan memancarkan cahaya yang mempesona. Energi menakutkan dari kedua orang ini tidak akan diperhatikan oleh orang lain di Gunung Luoling ini. Mu Feng tampak khawatir dan berkata, "Tidak, tempat ini sudah diselimuti formasi Xiao Yan, kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi dari luar." Mu Yingying berkata dengan lembut, "Melihat penampilannya, aku tidak tahu siapa yang akan menang." Bagaimanapun, Feng Ling telah mengendalikan penggunaan banyak kekuatan hidup, dan Xiao Yan tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya. Ling Xuan sedikit mengerutkan bibirnya. "Jangan meremehkan Xiao Yan," kata-kata Xiao Yan, bahkan kakak kedua dari aula terestrialmu, memiliki kekuatan untuk bertarung. Mu Yingying tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal, jadi dia berbicara perlahan. "Wah, sudah terlambat untuk mengaku kalah." Feng Ling Zuo berteriak keras, dan pada cakram hitam putih di tangannya, gelombang kematian perlahan melekat padanya, seolah-olah pukulan acak dapat membunuh seseorang. "Menurutku kamulah yang harus mengaku kalah." Xiao Yan tentu saja berkata dengan enggan.
Meskipun Feng Ling ini membuat Xiao Yan tertegun, Xiao Yan tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya, dia masih mampu menghadapi Feng Ling. Pemikiran, dasar bocah kurang ajar, kali ini aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan hidup dan mati. Feng Ling memandang Xiao Yan dengan jijik, dan menemukan bahwa pada penggaris besar di tangan Xiao Yan, ada kekuatan yang menakutkan. Volatilitas juga muncul, tetapi Feng Ling, dengan cakram hitam putih yang dipadatkan oleh kekuatan siswa kelas 7, tidak takut sama sekali. Kekuatan kehidupan, ubah dunia. Feng Ling berteriak keras, dan kemudian piringan hitam putih di telapak tangannya menghantam posisi Xiao Yan. Sabu-sabu, kemanapun cakram hitam putih itu lewat, ruang itu runtuh, mengeluarkan aura Seon yang menghancurkan segalanya. Senang bisa datang. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, dan segera mengangkat tinggi penguasa kuno Heng Huoheng di tangannya, telapak tangannya mengerahkan kekuatan, dan tiba-tiba berteriak, penguasa kedua dari lapisan ketujuh langit yang memecahkan. Ombaknya bertumpuk 1000 kaki. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras, dan kemudian penguasa kuno api aneh yang konstan di telapak tangannya tiba-tiba bergetar aneh, dan banyak api memancar dari tubuhnya, memenuhi sebagian besar formasi. Saat berikutnya, saat Feng Ling menghancurkan cakram hitam putih dan menyerang Xiao Yan, penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan tiba-tiba meledak ribuan kaki. Setiap hantu sepertinya ada, dan auranya persis sama. Memotong. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Jelas sekali, dengan kekuatan Dou di bintang 6 di tahap selanjutnya, dia menggunakan penguasa penghancur surga lapis ketujuh, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, api di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lingkaran gelombang api, membungkus ribuan kaki, dan cakram hitam putih tersapu. Bum-bum-bum, gelombang mengerikan itu tiba-tiba meledak dalam formasi. Bajingan, melihat ini, Feng Ling memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan ini jelas-jelas bajingan. Cakram hitam putihku dipadatkan oleh kekuatan kehidupan. Di bawah serangan penguasa api Xiao Yan, kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di piringan hitam dan putih melemah dengan cepat, namun penguasa api Xiao Yan tidak. Menurun tapi menambah, hal ini bisa membuat Feng Ling cemas. Tidak berlebihan jika serangannya merupakan serangan terkuatnya saat ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan bahkan yang satu ini, dia mungkin akan tersingkir dari permainan hari ini. Kekuatan hidup peringkat 7 orang ini benar-benar layak diterimanya. Xiao Yan dengan erat memegang penguasa kuno api abadi di telapak tangannya. Bahkan jika dia menggunakan penguasa kedua dari penguasa pemecah tingkat ke-7, Xiao Yan menyadari bahwa dia tidak bisa melawannya. CD hitam putih yang keren ini. Meskipun penguasa apinya, yang membentang ribuan kaki, terus-menerus melemahkan kekuatan cakram hitam dan putih, Xiao Yan tahu bahwa penguasa kuno api abadi di tangannya mengeluarkan getaran yang sangat jelas. Sumber getaran ini adalah CD cakram hitam putih. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kekuatan hidup ini sungguh berduri. Tampaknya level ke-7 mematahkan penguasa langit tingkat ke-7. Dengan kekuatanku saat ini, aku takut bisa mengembangkan tingkat ke-4. Tapi untuk menerima serangan Feng Ling ini, level ke-3 sudah cukup. Saat berikutnya, murid Xiao Yan menjadi serius. Meskipun dia telah mempelajari 3 level pertama dari level ke-7, Xiao Yan tidak terlalu percaya diri pada level ke-3. Lagi pula, penguasa pemecah langit 7 lapis itu menjadi semakin sulit semakin jauh ke belakang. Penguasa ketiga saja membuat Xiao Yan sedikit keras, dan kesulitannya akan lebih sulit daripada mencapai langit. Tenang dan tenang. Penguasa sentimen, Xiao Yan terus mengulangi kata-kata ini, dan kemudian menutup matanya sedikit, di hadapan api abadi penguasa kuno abadi, beberapa meter di depannya, dengan kekuatan mengerikan dari cakram hitam dan putih, itu berlanjut untuk mati. Penguasa api, sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yan? Pemahaman dalam situasi pertempuran adalah hal yang tabu dalam pertempuran. Xiao Yan tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Mata tajam Mu Feng secara alami melihat sekilas apa yang dilakukan Xiao Yan, dan langsung bertanya dengan ragu. Mu Feng, jika ada yang tidak beres untuk sementara waktu, ikuti aku. Mu Yingying mendengar sedikit kekhawatiran di matanya. Sepertinya Mu Yingying dan Xiao Yan punya cerita untuk diceritakan. Seruling hijau di sampingnya juga sedikit tersenyum.
Kapan kekuatan Feng Ling menjadi begitu menakutkan? Ini sungguh aneh. Adapun Ling Xuan, katanya Linglung. Karena menurut ingatan Ling Xuan, apakah itu Suzu yang koma atau Feng Ling ini, meskipun kekuatannya bagus dan bakatnya bagus, tidak mungkin untuk melangkah ke tahap tengah Kaisar Do Bintang 6 begitu dengan mudah, karena dia dengan jelas mengetahui kedua orang tersebut belum menyampaikan berita tentang kesengsaraan Kaisar Pertarungan Bintang 6, bagaimana mereka bisa muncul di sini hari ini, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Nak gelombang akui kekalahan. Feng Ling tertawa dan menjadi tenang, mengira Xiao Yan telah melepaskan perlawanannya, dan segera berkata kepadanya dengan garang. Pergi. Begitu suara itu turun, wajah Feng Ling menjadi berat, dan dia mengendalikan cakram hitam putih itu dengan paksa dan menghantamkannya ke tim. Wah, ini semua sudah berakhir. Siapapun yang berani memindahkanku ke hadapanku, inilah tujuan terbaikmu. Ingatlah untuk tidak memprovokasi beberapa orang yang tidak boleh kamu provokasi di kehidupan selanjutnya. Feng Ling memandang Xiao Yan di depannya dengan jijik, seperti semut. Meski begitu, penggaris api yang secara langsung memblokir cakram hitam dan putih di udara akhirnya dilepas, dan kemudian Feng Ling tertawa jahat dan menghantam Xiao Yan, yang panas terik di tanah. Jangan dipikir-pikir, Feng Ling tahu bahwa kematian Xiao Yan sudah dekat. Ya, bayangan setelahnya. Namun saat berikutnya, kekuatan hari terakhir dari cakram hitam putih itu menghantam Xiao Yan, namun tubuh Xiao Yan langsung menjadi ilusi, dan kemudian ledakan mengerikan meledak dalam sekejap. Hehe, apa yang dikatakan kakak senior Feng Ling, Xiao Yan akan mengembalikannya padamu secara utuh. Suara familiar Xiao Yan terdengar dalam formasi, dan kemudian Feng Ling, yang menyendiri, tiba-tiba merasa bahwa dia ditahan oleh kekuatan yang tak terhentikan. Penguasa berat yang menakutkan itu menyerang dengan kejam, dan kemudian seperti meteorit, ia membentuk busur indah di langit dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Sedangkan untuk langit di atas, seorang pria yang memegang penggaris api tersenyum perlahan. Pada saat ini, pria yang memegang penggaris api itu menunjukkan aura yang mengagumkan. Jangan berpura-pura mati, aku tahu kamu belum mati. Serahkan tanda kayu itu. Xiao Yan perlahan-lahan menyingkirkan penguasa kuno api abadi, dan kemudian sampai ke tanah tempat Feng Ling terbaring. Petik 2. Petik 2. Tubuh Feng Ling terbakar api, terlihat jelas bahwa serangan Xiao Yan barusan mengandung energi api yang tidak dapat ditahan oleh Feng Ling. Kamu masih ingin makan satu kaki. Xiao Yan segera mengerutkan kening saat melihat Feng Ling berpura-pura mati, dan berteriak. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Feng Ling yang masih terbaring di tanah, langsung berdiri seperti mayat ketika mendengar kata-kata itu, namun tubuhnya terus terbatuk-batuk dan terlihat jelas bahwa ia terluka parah. Adik kecil ini, aku benar-benar tidak tahu rahasia apa yang ada di dalam token kayu ini. Sedangkan untuk token kayu ini, tidak ada pengaruhnya, kata Feng Ling dengan rendah hati. Tidak mungkin, bagaimana Feng Ling tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sebenarnya berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Meskipun Xiao Yan ini tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya, kekuatan Kaisar Do Bintang 6 di tahap akhir sudah cukup untuk menghancurkannya. Sepertinya ingatanmu masih belum panjang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah punggungnya, seolah-olah dia telah menjatuhkan penguasa kuno api abadi. Oke, tuanku, aku takut padamu. Ambil dan ambillah. Setelah beberapa napas, Feng Ling tidak berani ragu, dan langsung menyerahkan token kayu di tangannya kepada Xiao Yan. Ling Xuan, datang dan lihat, aku tidak tahu banyak tentang hal ini. Melihat ini, Xiao Yan tentu saja takut Feng Ling mempermainkannya, jadi dia langsung berkata. Hal ini memang benar. Ling Xuan mendekat, mengambil token kayu di tangan Feng Ling, dan berbicara perlahan. Apa gunanya benda ini? Xiao Yan bertanya sedikit, lalu 4 anggota tim pelangi lainnya menggelengkan kepala, bahkan tampaknya mereka tidak mengetahui hal ini. Namun, Ailin memandang Xiao Yan, jelas tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku samar-samar ingat apa yang ayahku katakan, papan kayu ini sepertinya adalah kuncinya. Ling Xuan mengingat dengan keras. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Bagaimanapun, aku seorang alkemis. Aku bisa menggunakan kekuatan jiwaku untuk memasuki otakmu dan mencari tahu secara langsung, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa kamu akan menjadi idiot di masa depan. Petik 2. Jadi, Feng Ling, apakah kamu yang mengatakannya atau aku memaksamu untuk mengatakannya?
Xiao Yan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Feng Ling. Bagaimanapun, Xiao Yan punya 100 cara untuk memecahkan misteri di depannya. Aku bilang. Di bawah intimidasi Xiao Yan, wajah Feng Ling menjadi sedikit gelap, dan dia segera berkata dengan rasa takut. Feng Ling sudah banyak mendengar tentang apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan tentang sang alkemis yang menggunakan kekuatan jiwa untuk memasuki otak manusia guna menyelidiki ingatan, jadi Feng Ling juga takut. Mari kita bicara, apa yang terjadi? Xiao Yan mendengar kata-katanya, dan tentu saja dia terlalu malas untuk melakukannya, lagi pula, cukup merepotkan menggunakan kekuatan jiwanya. Pertandingan tim di Burning Incense Pavilion kami adalah grup yang terdiri dari 5 orang, dan dibagi menjadi 3 level. Kami yang paling sulit di sini, tetapi manfaatnya tidak diragukan lagi yang terbaik. Total ada 10 tim yang memasuki Gunung Luoling kita, namun pada akhirnya hanya ada 1 tim yang menang. Apa misimu? Xiao Yan mendengar kata-katanya, tiba-tiba merasa ini tidak baik, dan berkata, kalahkan binatang 5 elemen itu. Feng Ling berkata datar. Apa? Saat Feng Ling selesai berbicara, keempatnya termasuk Mu Feng tiba-tiba berseru. Itu seharusnya benar. Xiao Yan berpikir sejenak lalu berkata. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak. Dengan gulungan mimpi buruk merah dan plakat kayu di tubuhnya, mustahil bagi siapapun untuk mendeteksi misi dalam gulungan tersebut. Jika demikian, saya khawatir apa yang dikatakan Feng Ling tidak salah. Melihat ekspresimu, apa yang aku katakan seharusnya benar. Feng Ling bertanya ragu-ragu. Lanjutkan, kata Xiao Yan. Sebenarnya lebih tepat menyebutnya permainan daripada permainan. Karena di Gunung Luoling, monster 5 elemen adalah piala terbesar dalam kompetisi ini. Feng Ling berkata perlahan, apa hubungannya ini dengan papan kayu itu? Mu Feng agak bingung. Hehe, sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Saya hanya mempelajarinya dari orang lain dengan biaya tinggi. Jika bukan karena Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak akan tahu jika Anda tersingkir. Feng Ling mendengus pelan. Dewa di Gunung Luoling sangat luas, mungkin berukuran ribuan mil, dan karena zaman kuno yang istimewa, banyak binatang mati lahir di sini. Kekuatan binatang mati ini sangat menakutkan. Dimanapun ada kehidupan, di situ ada penguasa. Salah satu dari 3 raksasa di Gunung Luoling adalah binatang 5 elemen. Binatang 5 elemen penuh dengan harta karun. Tubuhnya tidak hanya merupakan bahan pemurnian tubuh yang langka, tetapi esensi darah dan inti iblisnya juga langka, kata Feng Ling. Jika kita mengalahkan binatang 5 elemen, semuanya akan menjadi milik kita. Mu Feng bertanya dengan bingung. Tentu saja, semua yang kami dapatkan di Gunung Luoling ini adalah milik pribadi kami, dan sekte tidak akan mengambilnya kembali, tetapi tingkat bahaya di sini terlalu tinggi, dan tim yang masuk ke sini setiap saat sungguh menyedihkan, kata Feng Ling. Ada apa dengan papan kayu sebagai kuncinya? Xiao Yan mendengar kata-katanya dan tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Feng Ling, dan langsung bertanya. Adapun tanda kayu ini, itu adalah kunci untuk memasuki kediaman binatang 5 elemen. Feng Ling berkata perlahan, di mana 5 elemen binatang tinggal? Green Flute terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Hehe, jangan remehkan monster 5 elemen, monster 5 elemen tidak begitu mudah untuk dihadapi, dan jika kamu ingin pergi ke tempat di mana monster 5 elemen hidup untuk mengalahkannya, kamu harus mendapatkan 3 kartu kayu, jika tidak, kekuatan kuat yang memenjarakan ruang di luar. Binatang 5 elemen itu adalah aku tidak akan membiarkanmu maju sedikitpun. Feng Ling Zaidu membuka mulutnya, suaranya serius. 5 elemen binatang tinggal di salah satu dari 3 puncak tertinggi Gunung Luoling, gelombang tempat berkumpulnya nafas pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, jadi pertemuan itu telah menjadi ruang khusus yang hanya bisa dimasuki dengan menggunakan 3 kartu kayu. Feng Ling berkata perlahan, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Melihat fakta bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan pada token kayu itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa rahasia mengejutkan seperti itu disembunyikan. Xiao Yan secara alami merasakan fluktuasi yang sangat lemah pada token kayu itu, jadi dia berkata, oke, kamu bisa keluar sekarang. Setelah Xiao Yan bertanya, dia segera menutup formasi yang mengelilingi ruang ini dan tanda kayu tim Feng Ling di tangannya, dan berkata kepadanya, nak, kali ini kami akan mengakuinya, tapi lain kali, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung itu. Feng Ling berteriak dengan kejam kepada Xiao Yan,
lalu dia tidak berhenti dan pergi dari sini bersama timnya. Seberapa benar atau salahkah yang mereka katakan? Saat tim Feng Ling pergi, Mu Yingying melangkah maju sedikit. Seharusnya itu tidak salah, tapi menurutku dia sepertinya sengaja menutupi sesuatu. Xiao Yan berkata perlahan. Baru saja, Xiao Yan sedang menatap Feng Ling dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa Feng Ling sepertinya tidak punya pikiran lain. Saya selalu merasa bahwa monster 5 elemen ini tidak sesederhana itu, kata Mu Feng. Ayo pergi, masuk lebih dalam. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera mengambil tindakan. Hehe, Xiao Yan, tunggu saja. 3 raksasa Gunung Luoling cepat atau lambat akan membuatmu tidak pernah terlahir kembali. Feng Ling, yang telah pergi, tersenyum perlahan, terutama dengan muram. Aneh, kenapa semakin jauh kamu masuk ke dalam, terasa salah. Xiao Yan dan rombongannya menuju ke kedalaman Gunung Luoling setelah menyelesaikan masalah sehingga tim pelangi memperoleh papan kunci lainnya. Namun ketika beberapa orang bergerak maju, mereka menemukan bahwa kawasan Gunung Luoling terlalu luas. Sedangkan untuk tim pelangi, jika mereka kehilangan kartu kayunya, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kediaman binatang 5 elemen. Jika Tan bisa mengalahkan 8 tim lainnya untuk mendapatkan kartu kayu, mereka akan memiliki beberapa kualifikasi. Begitulah pertandingan tim berakhir. Namun, anggota tim pelangi jelas belum mati. Meskipun papan kayu itu dirampok, mereka tidak keluar dari Gunung Luoling untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa sekali mereka berhenti, tidak akan ada peluang. Semakin jauh Anda masuk, penindasan akan menjadi semakin tidak terlihat. Menurut situasi ini, saya khawatir ketika Anda mencapai monster 5 elemen, Anda tidak hanya harus melawan penindasan, tetapi juga melawan monster 5 elemen. Ini adalah, Xiao Yan terus berpikir, menulis. Sejauh yang saya tahu, Gunung Luoling ini sepertinya terbagi menjadi 3 bagian. Lihat, bukankah terlihat seperti 3 bukit dari sini? Setelah Ling Xuan selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke arah Wei Wei di depan beberapa orang. Gunung Luoling ini seharusnya merupakan tanah datar. Adapun pegunungan di atas ketiga tanah datar ini, tampaknya ada beberapa fluktuasi halus di dalamnya. Xiao Yan tersapu dan segera menemukan kelainan pada ketiga pegunungan tersebut. Ya, di antara 3 pegunungan ini, terdapat 3 raja Gunung Luoling. Binatang raksasa mata surgawi berada di peringkat ketiga. Hampir seluruh tubuhnya terdiri dari mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya. Konon tim yang bertemu dengan binatang raksasa mata surgawi ini mengalami koma. Jelas sekali, binatang raksasa mata surgawi ini sangat sulit untuk ditangani. Binatang 5 elemen berada di peringkat kedua. Binatang 5 elemen ini sangat sulit untuk dihadapi, dan kali ini misi kita adalah binatang 5 elemen ini. Jadi menurutku ada krisis lain di pegunungan tempat monster 5 elemen ini berada terletak. Adapun binatang mati yang menduduki peringkat pertama, aku bahkan tidak tahu siapa itu. Ling Xuan perlahan mengingat dan berkata, menurut apa yang baru saja dikatakan Feng Ling, sepertinya kamu memerlukan kunci untuk memasuki pegunungan tempat tinggal monster 5 elemen ini. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata itu. Jelas sekali, anggota tim berita Ling Xuan saat ini tidak berbeda dengan hujan. Ya, untuk memasuki pegunungan tempat tinggal 5 elemen binatang, kamu harus mengumpulkan ketiga token kayu. Sekarang kita memiliki 2 token kayu di tangan kita. Selama kita menemukan token kayu, kita bisa masuk. Ling Xuan berkata perlahan, kalian istirahatlah di sini sebentar, dan aku akan melihat-lihat. Xiao Yan melihat ke arah tubuh Ling Xuan, yang telah menjadi aura mengambang karena dia baru saja memulai, dan segera berbicara. Aku akan pergi bersamamu. Melihat Xiao Yan baru saja membuka mulutnya, Mu Yingying langsung mengikutinya. Kamu jangan pergi. Sekarang kekuatanmu telah mencapai tahap awal Dou di bintang 6. Saat aku tidak ada, kamu akan bertanggung jawab atas tim. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berkata, ya, Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dan sepertinya tidak membantah kata-kata Xiao Yan, dia setuju dengan lembut, lalu duduk perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kalian ambil saja istirahatlah di sini, aku akan keluar untuk mencari jalan. Xiao Yan berkata dengan ringan. Hati-hati, Mu Feng segera berkata dengan prihatin. Ya, Xiao Yan menenangkan beberapa orang, lalu memindahkan sosoknya dan segera meninggalkan tim.
Tidak bisakah kamu melihat bahwa hubunganmu dengan Xiao Yan cukup baik? Begitu Xiao Yan pergi, Ling Xuan segera berbicara kepada Mu Yingying yang ada di sampingnya. Saya tidak tahu apakah itu karena cemburu atau alasan lain, tetapi Ling Xuan sebenarnya sangat tidak senang dengan Mu Yingying ini, dan segera berkata dengan sinis. Apakah kamu akan bertarung? Mu Yingying mendengar kata-kata itu, memainkan sepotong kayu mati di tangannya, dan melirik ke arah Ling Xuan. Jangan mengira aku takut padamu. Dan aku adalah putri penguasa istana. Jika kamu berani menyentuhku, kembalilah padaku, kata Ling Xuan dengan suara cemberut. Namun, sebelum kata-kata Ling Xuan selesai, sosok Mu Yingying bergerak dan datang ke sisi Ling Xuan dalam sekejap. Dibilah tangannya, nyala api biru perlahan mengelilinginya dan langsung menekan leher Ling Xuan. Gulu, Ling Xuan terkejut dan berkeringat banyak, karena api biru di tubuh Mu Yingying justru menyebabkan ketakutannya yang besar. Tidak masalah siapa yang kamu pikirkan, tapi jika kamu menyabotase misi kami kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Mu Yingying berkata dengan lembut, lalu menarik serangannya dan perlahan kembali ke posisinya. Berhenti, berhenti, kedua bibi, berhenti membuat masalah. Jika Xiao Yan kembali dan melihat ini, dia harus membunuhku. Mu Feng, yang berada di samping, merasa getir, bagaimana dia bisa terlibat seperti itu. Hubungan dengan dua orang ini. Tante, diam. Ling Xuan dan Mu Yingying berbicara pada saat yang sama, lalu mereka berempat terdiam. Xinyan, menurutmu apa yang kamu temukan? Saat berikutnya, Xiao Yan baru saja meninggalkan tim beranggotakan 4 orang Mu Yingying tidak jauh, dan tiba-tiba berkata kepada Xinyan di dalam tubuhnya. Ruang di sini sangat istimewa. Menurutku tempat ini sangat cocok bagimu untuk mengembangkan kekuatan batu surgawi hati api. Xinyan tersenyum perlahan. Petik 2. Saat Xiao Yan mendengar ini, kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Mungkinkah kamu baru mengetahui ini? Xiao Yan segera bertanya. Oke, saya akan berbicara dengan Anda tentang bisnis ini. Suara pelan Xintian menjadi berat. Tahukah kamu asal-usul Gunung Luoling? Kata Xinyan tiba-tiba. Asal-muasal Gunung Luoling ini bukanlah tempat jatuhnya beberapa pembangkit tenaga listrik Xuantian. Kekuatan yang tersisa setelah jatuhnya pembangkit tenaga listrik ini membentuk binatang mati seperti monster, yang menciptakan Gunung Luoling saat ini. Xiao Yan tentu saja tidak tahu mengapa Xinyan menanyakan pertanyaan ini, dia langsung berkata. Apa yang dikatakan wanita itu tidak salah, tapi dia tahu terlalu sedikit. Gunung Luoling ini adalah tempat jatuhnya pembangkit tenaga listrik yang berperang melawan dunia hantu, jadi Gunung Luoling ini penuh dengan bahaya. Dan sepertinya aku baru saja mencium pergerakan orang-orang di dunia hantu di Gunung Luoling ini. Xinyan berkata dengan sungguh-sungguh gelombang orang-orang di dunia hantu. Petik 2. Apa yang mereka lakukan di sini? Xiao Yan sedikit merenung setelah mendengar ini. Aku tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa orang dari dunia hantu ini setidaknya jauh lebih kuat darimu. Petik 2. Dan aku mendengar bahwa kamu membunuh kaisar hantu kembar sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi begitu kaisar hantu mati, hati kaisar hantu dikenal sebagai benda yang tidak bisa dihancurkan, jadi kupikir orang-orang dari dunia hantu akan datang ini waktu. Tujuannya di sini mungkin ada hubungannya denganmu. Xinyan berkata sedikit, hati kaisar hantu. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Kaisar hantu kembar dalam tim memang telah jatuh, tetapi Xiao Yan tidak dapat mengingat hati kaisar hantu. Beberapa dari mereka mengambilnya. Jadi hati-hati, Gunung Luoling ini bergabung dengan alam hantu, jadi aku khawatir tidak akan damai. Sebelum kata-kata Xinyan selesai, Xiao Yan tiba-tiba merasakan asap putih perlahan memenuhi tubuhnya. Asap putih baru saja muncul, dan segera menghalangi pandangan Xiao Yan, dan Xiao Yan benar-benar menemukan bahwa dia berada di dalam asap putih, dan bahkan semangat juangnya sedikit membeku. Ada musuh. Xiao Hatian bergerak, dan dia segera memegang erat penguasa kuno api abadi di tangannya, dan lingkaran api mengelilinginya, menatap dengan waspada ke sekelilingnya. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah seekor rubah dengan bulu halus. Sun Mei Linghu, hati yang bergetar di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkata, rubah yang cepat dan sensitif. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Xiao Yan bahkan belum pernah mendengar tentang binatang mati yang muncul di depannya. Rubah yang gesit dan lincah, ini adalah ras yang secara alami berbeda dengan rubah.
Umumnya rubah terkenal dengan pesonanya, namun rubah yang lincah dan lincah ini terkenal dengan kecepatan dan kekuatannya yang sangat cepat binatang ajaib tingkat. Melahap monster tingkat rendah untuk terus memperkuat diri sendiri. Xinyan menjelaskan, sepertinya hal ini tidak mudah untuk ditangani. Mata Xiaoyan sedikit tenggelam, dan rubah lincah di depannya memberinya perasaan bahaya yang besar. Binatang sialan. Xiaoyan memarahi dengan suara pelan, karena saat ini doki tubuh Xiaoyan sudah melambat, jelas tanpa alasan, Xiaoyan sangat aneh dengan asap putih ini. Sun Min Linghu juga bukan seorang vegetarian. Saat dia melihat Xiaoyan menerobos wilayahnya, asap putih yang memancing musuh keluar segera menyelimuti Xiaoyan. Asap putih untuk memikat musuh bukanlah perkara sepele. Karena asap merupakan sarana unik dari Swift Fox, maka asap putih tersebut mengandung kekuatan unik dari Swift Fox, yang dapat sangat mengurangi kekuatan mereka yang terjebak dalam asap tersebut. Sabu-sabu, rubah yang cepat dan sensitif sepertinya menemukan bahwa Xiaoyan masih berada dalam asap untuk menarik musuh, namun dia tidak bisa jatuh, dan dia memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan, dan kecepatannya segera meroket. Bergerak dengan bebas. Bum-bum-bum. Xiaoyan baru saja mengerahkan energi dendam di tubuhnya, mencoba bertahan melawan rubah yang gesit dan sensitif ini, namun tanpa disangka rubah yang gesit dan sensitif ini melancarkan serangan secara langsung. Rubah yang gesit dan sensitif mengangkat cakar depannya, dan cakar depannya yang tajam mengarah langsung ke cakar penutup Xiaoyan Tian. Pukulan yang sangat mengerikan, jika terjadi pasang surut asap, saya khawatir dapat membunuh musuh dalam sekejap. Minum, Xiaoyan berteriak keras, meskipun dia tidak bisa memobilisasi banyak doki di tubuhnya, dia segera meletakkan penguasa kuno yang berat dari api yang berbeda di dadanya, dan saat berikutnya dia melawan cakar menakutkan dari rubah yang cepat dan sensitif. Meski begitu, Xiaoyan berhasil dipukul mundur beberapa langkah oleh cakar menakutkan dari rubah yang cepat dan sensitif sebelum dia menstabilkan sosoknya. Tidak, kita harus pergi dari sini, jika tidak, kekuatan rubah yang cepat dan lincah ini mungkin sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 6 manusia, dan asap misterius ini mungkin menarik tim peserta lainnya. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Saya menemukan bahwa tidak peduli apa, selama saya berada dalam asap ini, saya tidak dapat mengerahkan sedikit pun rasa dendam. Manusia, ayo kita tangkap. Dalam formasi asapku, kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Melihat bahwa dia tidak berhasil dalam satu pukulan pun, Sun Linghu segera bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kemudian mengeluarkan senyuman jahat di dalam asap. Itu adalah misteri, Xiaoyan berkata dengan dingin, tapi dia memikirkannya di dalam hatinya. Telapak tangan keberuntungan surga yang agung. Saat berikutnya, Xiaoyan, dengan kekuatan jiwanya yang tajam, langsung menunjukkan keterampilan bertarung tingkat surga. Begitu telapak tangan keberuntungan surga agung keluar, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa serangan yang merusak di masa lalu menjadi lunak saat ini. Jangan buang tenagamu, biarkan aku memakanmu dengan patuh. Makanan enak, Sun Min Linghu berkata perlahan dan seketika, dan kemudian gambaran spasial tertentu di dalam asap sedikit bergetar, dan cakar raksasa dengan serangan mengerikan jatuh dari langit. Batuk, batuk, mata Xiaoyan cepat, dan dia menggunakan penguasa api kuno yang berbeda untuk menghentikannya. Tidak, Douki harus disegel sementara, dan sepertinya dia tidak bisa bertarung sembarangan. Xiaoyan juga mengetahui kekuatan formasi asap ini saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun kecepatan dan kekuatan rubah lincah ini sangat menakutkan, ini adalah celah besar yang harus kamu tembus dalam hal kekuatan jiwa. Atau kekuatan api sucimu. Xinyan juga berkata, keluar. Xiaoyan merasakan tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan tiba-tiba tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi, perlahan-lahan memobilisasi api hati Tianyan. Bum-bum-bum, api suci berwarna kuning kaki baru saja muncul, yang langsung membuat tempat yang dipenuhi asap putih misterius itu terasa sedikit tipis. Mengapa nyala api ini begitu menakutkan? Bersembunyi di balik asap, rubah yang gesit dan sensitif ini optimis bahwa setiap kali pertahanan Xiaoyan lemah, dia akan langsung menyerang dan mencoba membunuh Xiaoyan. Serangan yang begitu mengerikan membuat Xiaoyan terus mundur. Namun, saat api suci kaki muncul di tubuh Xiaoyan, aura Xiaoyan jelas berubah. Penghancur batu. Xiaoyan mengulurkan tangannya, meraih api suci kaki di depannya, lalu melingkarkannya di tangannya. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba memanggil. Mengikuti panggilan Xiaoyan,
telapak tangan besar beberapa puluh meter tiba-tiba meledak dari atas tanah, dan kemudian dengan ganas menghadapi rubah yang cepat dan sensitif. Sun Min Linghu masih ingin melarikan diri, namun di hadapan kekuatan mengerikan dari Huoxin Tianyan, dia menjadi kecil, dan akhirnya terkena serangan Xiao Yan. Penghancur batu adalah keterampilan bertarung yang dirasakan Xiao Yan dari batu api hati surgawi. Sedangkan untuk penguburan kerikil, inilah kekuatan api suci batu api hati surgawi. Jika ini bukan pilihan terakhir, Xiao Yan tidak akan menggunakannya. Lagi pula, metode ini membutuhkan terlalu banyak tenaga, dan jika seseorang tidak bisa mengatakannya dengan baik, saya khawatir akan ada banyak masalah juga. Tik-tok, bekas luka bakar yang terlihat jelas muncul di tubuh Sun Min Linghu. Melalui bekas luka ini, samar-samar seseorang dapat melihat bahwa ia baru saja terluka oleh serangan Xiao Yan, dan setetes darah jatuh ke tanah di atas. Merusak. Sun Min Linghu mengeluarkan suara aneh gelombang Xiao Yan bahkan tidak perlu mendengarkan untuk mengetahui bahwa Sun Min Linghu ini seharusnya marah. Binatang mati ini sedikit lebih berbahaya daripada binatang di luar. Xiao Yan tersenyum perlahan, api suci kaki di telapak tangannya memancarkan aura pemusnahan tertinggi. Cakar kematian yang sensitif. Sun Min Linghu Zai tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia adalah binatang mati yang kuat di gunung yang bermartabat dan bermartabat, bagaimana dia bisa disakiti seperti ini oleh manusia, dan segera berkata dengan marah. Jiwa, murka surga. Xiao Yan merasa bahwa kekuatan serangan dari serangan rubah yang cerdas tidak kalah dengan keterampilan bertarung tingkat keabadian, dan segera mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar mengalir keluar seketika. Bum-bum-bum, keduanya bercampur ketakutan, tetapi saat berikutnya, pupil rubah yang gesit dan sensitif menjadi tegang. Keterampilan bertarung jiwa, bagaimana mungkin? Namun, bukan giliran si rubah yang gesit dan sensitif yang terkejut. Kekuatan jiwa yang besar segera menghancurkan rubah yang gesit dan sensitif itu, tidak menyisakan apapun yang tersisa dari keinginannya. Apakah kamu mati? Xiao Yan perlahan menarik kembali penguasa kuno Yi Huoheng, dan kemudian melihat asap aneh di sekitarnya perlahan menghilang, dan kekuatan jiwanya sendiri dalam persepsi jiwa juga mengenai rubah yang cepat dan sensitif, dan segera berkata. Sun Min Linghu dilanda amarah Huang Kuantian dari Xiao Yan, dan matanya tiba-tiba menjadi kusam, seolah jiwanya telah hilang, hanya untuk mendengar ledakan, Sun Min Linghu langsung jatuh ke tanah. Sepertinya rubah yang gesit dan sensitif ini tidak sekuat dunia luar. Batuan hati di tubuh Xiao Yan berbicara sedikit, dan tampaknya rubah yang cepat dan sensitif ini, yang telah dikabarkan oleh dunia luar di masa lalu, tidak begitu menakutkan. Pergi dan lihat. Saat asap menghilang, Xiao Yan juga melanjutkan penggunaan Douqi, dan segera berjalan ke arah rubah yang gesit dan sensitif itu.